sahabat Radar Palu dimanapun Anda berada. Saya Nur Ulfa kembali lagi hadir di hadapan sobat sekalian dalam program Podcast Radar Palu, sebuah ruang diskusi informatif yang berisi isu-isu terkini dan teraktual di Kota Palu. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas seputar topik program strategis nasional yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, yakni kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Nah, untuk itu kita akan berbincang seputar program yang bernama PTSL, ya Pak ya? Yeah. Ya, namanya adalah PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ya, oke. Untuk itu telah hadir di studio bersama kami yakni Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, Bapak Susetio Nugroho. Untuk itu kita langsung sapa beliau saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mbak Alfa? Sehat sekali ya. Ya, sehat dan bersemangat ini, Pak. Alhamdulillah. Jumat berkah. Oh iya, hari Jumat ini ya, Pak ya. Oke. Dan ya Pak, saya mau ucapkan terima kasih untuk atas waktunya Bapak telah hadir di studio bersama kami. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi dan sudah dibantu oleh Bapak menyebutkan nama program ini yaitu PTSL. Kita akan membahas seputar program ini. Nah, untuk menyelami topik ini Pak, bisa dibantu saya begitu untuk menjabarkan gitu seputar program ini apa sih Pak? Kenapa namanya PTSL gitu? Dan mungkin hal-hal yang terkait teknis lainnya. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Ulfa, khususnya kepada Radar Palu yang sudah bersedia mengundang kami ini. Ya. Ini kesempatan yang baik buat kami. Ini juga bisa sosialisasi juga kepada masyarakat terkait program PTSL. Tadi disampaikan pendaftaran tanah ya, sistematis lengkap. Nah, di situ ada kata sistematis, ada kata lengkap. Nah, jadi di sini sistematis ini satu metode pendaftaran tanah di mana pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah ini secara sistematis, desa per desa. Kata lengkap ini diasumsikan, diharapkan program ini bisa mendata satu desa itu secara lengkap, Jadi di waktu lampau itu mungkin dikenal PRONA ya, program nasional ya, seperti itu. Nah, kalau PRONA ini memang program pendaftaran tanah dari pemerintah yang bertujuan mensertifikasi tanah. Jadi misalnya targetnya 100, yang tersertifikasi 100. Nah, dengan PTSL ini kita berharap misalnya targetnya 100, tapi di desa itu lebih dari 100 bidang atau tanah. Kita berharap itu bisa kita paling tidak petakan satu desa secara lengkap. Nah, di situ hadir kata lengkap di situ. Jadi satu desa ini paling tidak kita punya foto lah seperti apa kondisi di desa, meskipun di situ targetnya tidak mencakup semua bidangan di situ. Seperti itu. Itu marwahnya di situ PTSL ya. Marwahnya, nyawanya, tujuannya di situ Pak ya. Oke. Nah, kalau kan tadi Bapak singgung soal PRONA begitu. Nah, mungkin apa bedanya dengan PTSL saat ini gitu? Apa yang membedakannya gitu? Jadi kalau PRONA itu mungkin di sebelum tahun 2017 ya. 2017 itu dengan pemerintah saat itu mentargetkan percepatan dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pendaftaran tanah se-Indonesia. Karena di tahun 2017 itu belum ada 50% tanah terdaftar se-Indonesia. Khususnya Sulteng itu mungkin masih di bawah 30% lah. 30% Pak? Saat itu ya. Sampai tahun berapa itu Pak ya PRONA-nya? 2017 sampai? Sebelum 2017. Oh, sebelum 2017 itu juga di awal tahun masih ada PRONA. Kemudian ada perubahan perhatian dari pemerintah yang mendesak percepatan pendaftaran tanah. Karena memang tanah ini selain sifatnya ekonomis, ada politisnya juga. Jadi dalam rangka pengamanan geopolitis ini didorong sekali seperti itu.
Jadi ada percepatan, peningkatan target, penambahan istilahnya klasifikasi ya kepada PTSL ini, supaya memang paling tidak tanah-tanah itu terinformasikan, terdaftar dalam data kami bahwa satu desa itu misalnya ada tadi 100 atau 1000 mungkin bidang gitu. Di desa itu ada masalah, di desa itu ada sengketa, itu kita coba capture. Tapi memang ini ya ini program yang sangat bagus. Cuman teman-teman ini memang harus bekerja dengan ekstra ini. Sejak 2017 ini kita berusaha maksimal untuk menyelesaikan target-target yang di Kota Palu khususnya ya. Karena memang jumlahnya cukup banyak. Oke, nah tadi kan sudah agak disinggung nih tujuannya Pak. Cuma mungkin bisa lebih ditegaskan gitu ya. Kalau tadi kan Prona untuk percepatan mereka para pemilik tanah untuk mendapatkan sertifikat gitu ya. Jadi yang dikejar adalah kuantitinya gitu ya Pak ya. Nah, sebentar tadi Bapak bilang kan kalau untuk Sulawesi Tengah itu cenderung rendah ya, masih 30% kayak gitu. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan gitu setelah Prona kemarin itu apakah ada peningkatan jumlah Pak dari 30 itu presentasinya. Terus untuk PTSL sendiri itu apakah ini hanya menargetkan soal penambahan jumlah orang yang punya sertifikat tanah atau yang seperti Bapak sebutkan tadi bahwa tidak hanya itu tapi juga ada informasi-informasi lainnya. Iya. Jadi khusus PTSL ini memang program yang sangat luar biasa ya kalau dari sisi saya sebagai penggiat agraria pelaksana lah. Jadi memang seperti itu disampaikan, memang banyak yang coba kita dapatkan informasi di lapangan terkait PTSL. Memang dari misalnya satu desa ada 1000, targetnya cuma 100. Kita coba usahakan nih paling tidak, karena dulu metode-metode yang dipakai sebelumnya itu coba dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Misalnya dulu teman-teman harus ke lapangan patok satu-satu. Kalau 100 dipatok 100 kan lumayan. Nah, ini kalau misalnya 1000 kita coba dengan foto udara. Cuman memang setelah di foto udara kita pun turun patok lagi untuk memastikan mengukur lagi di lapangan untuk memastikan ketelitian. Karena memang ketelitian ini selalu berkembang ya, meningkat ini, koreksiannya itu meningkat terus. Nah, ini program ini coba kita laksanakan secara maksimal seperti itu. Gitu sih. Nah, kalau untuk tujuannya Pak, kalau untuk PTSL ini apakah kita memang tujuan utamanya adalah setiap pemilik tanah itu memiliki sertifikat tanah atau memang ada informasi lainnya mungkin Pak dari situ? Iya, kalau terkait dengan pertanahan pasti sertifikat tanah ya. Pastinya ujungnya itu ya. Itu pasti yang dicanangkan oleh kementerian bahwa memang yang ditargetkan sertifikasi tanah masyarakat seluas-luasnya sebanyak-banyaknya. Makanya apabila dulu itu di Prona itu satu program itu dari A sampai Z itu 0 dan 1 ada atau tidak ada. Nah, di PTSL ini ada tahapannya seperti biasa, ada pengukuran, ada pemeriksaan lapang, kemudian ada penerbitan sertifikat ya. Itu secara umum ya, secara umum, nanti detailnya ada juga. Nah, ini setiap tahapannya ini ada outputnya. Jadi misalnya tanah itu bisa diukur, tapi setelah diukur orangnya nggak tahu di mana. Kan ada nih di Palu nih ya. Betul permasalahan lainnya tanah. Jadi tapi tetangganya tahu, itu punya si A. Iya. Si A dicari nggak tahu kemana. Iya, betul. Nah, sudah keluar bidangannya, tapi nggak terbit sertifikatnya. Siapa yang mau ambil sertifikatnya kalau terbit ya kan? Itu jadi kita data. Itu salah satu bentuk data. Nah, cuman enggak kita lanjutkan sampai sertifikat. Di masa lalu ini tidak kita lakukan. Jadi misalnya ada satu blok rumah atau satu komplek gitu ya, atau mungkin kampung. Ya tergantung yang ini memenuhi syarat itu atau mungkin terpilih pada saat itu. Tapi saat ini kita coba satu blok itu kita gambar gitu kan. Ketika memang diterbitkan sertifikat, kita lebih teliti. Kita teman-teman cek lagi, benar gak ini posisinya di sini ya. Jadi ketelitian tadi kan meningkat ya. Apalagi ada perbedaan ini, mungkin kalau misalnya di kabupaten batasnya mana? Pohon gitu ya. Padahal pohon itu ada 30 cm tuh. Kalau di sini 30 cm itu lumayan lah. Lumayan berharga gitu. Ya, seperti itu. Jadi
teman-teman mencoba untuk meningkatkan akurasi di situ dengan pengukuran pemetaan seperti itu. Oke. Oh, jadi dia ini juga penguatan database ini Pak ya? Iya, betul ya. Itu. Jadi meskipun kan kalau untuk Prona itu kan per orang gitu ya, yang punya tanah, yang jelas pemiliknya yang sudah buat. Tapi kalau ini ketika ada tanah tidur ya gitu Pak ya. Apa namanya ya? Tanah kosong. Kalau orang Palu bilang tanah kosong. Tanah kosong. Itu juga dipetakan Pak ya. Iya, paling tidak kita punya gambaran sementara lah di situ. Nah. Jadi itu kan juga data-data yang coba kita kumpulkan. Sekalian kita turun, sekalian kita kumpulkan. Memang sifatnya ini karena masif, jadi kita coba merapihkan setiap tahun. Dirapikan semuanya. Kalau untuk konteks Kota Madya itu Pak, bisa ke kelurahan artinya Pak ya? Kalau di Kota Palu kelurahan. Di kelurahan ya. Oke, di kelurahan. Jadi kalau untuk Kota Palu ada 46 kelurahan dan 8 kecamatan. Iya. Ya, itu kalau untuk program PTSL ini berlaku semua ini Pak untuk. Ya, jadi program PTSL ini untuk 2006 ini kita coba di 2 desa dulu ya. Dua kelurahan ya. Oh, berdua. Karena memang tahun ini kita targetnya 350 kalau saya tidak salah, atau 330 saya tidak salah ingat. Jadi ini coba kita di 2 desa dulu, karena tadi kan 2 kelurahan. 2 kelurahan ya. Kelurahan apa saja tuh? Di barat ada Balaroa, di timur utara itu ada Kayu Maluengapa kalau saya nggak salah. Balaroa dengan Kayu Maluengapa. Oke, siap. Oke, tahan dulu Pak, nanti itu akan masuk di segmen lainnya soal tahapan-tahapannya. Ya. Nah, kalau untuk tadi kan sudah dijelaskan tujuannya Pak. Kalau untuk kebermanfaatannya Pak gitu. Kalau melalui program PTSL ini. Kalau ada kalau ada masyarakat yang kebetulan kelurahannya itu dapat kuota misalnya, terus dia mau urus melalui program ini. Kebermanfaatannya seperti apa? Yang jelas ini ya, manfaat sertifikat ini kan kita punya data ya, data di kementerian. Jadi tanahnya itu terdata seperti itu. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti amit-amit itu ya, umurnya tidak panjang, itu paling tidak apalagi kalau orang Palu ini kan banyak tanahnya ya. Ada yang dibeli tidak ditahu anak-anaknya gitu kan. Itu waris. Iya, warisnya paling tidak dia punya sertifikatnya. Diketahui bahwa situ ada seperti itu. Itu yang pertama mungkin terdata ya. Yang kedua berarti kan keamanan ya. Keamanan gitu ya. Apalagi tanah ini kan tidak bertambah. Bertambah tidak. Berkurang iya? Tidak. Berkurang iya. Orangnya juga bertambah. Iya, kalau berkurang ini kan mungkin ada yang longsor atau bencana alam gitu Pak ya. Kayak kemarin likuifaksi gitu. Iya. Itu juga meskipun tanahnya tidak hilang masih di situ, tapi kan akhirnya pemanfaatannya kan terbatas. Terbatas ya. Iya. Seperti itu. Jadi memang yang kedua manfaatnya ya saya pikir ya pasti keamanan ya. Terus yang ketiga mungkin ya seperti kita tahu sertifikat itu kan laku ya di bank ya. Aset ya Pak. Iya, aset seperti itu. Jadi kalau di kementerian kami ada yang namanya aset reform ya. Jadi kalau untuk beberapa program lain di luar PTSL ini selain sertifikasi, kita juga mendorong masyarakat menghubungkan masyarakat dengan penyedia dana. Itu lembaga keuangan ya Bu? Lembaga keuangan. Jadi ini bisa ada kerjasama mungkin masyarakat nelayan atau UMKM. Jadi bisa untuk jaminan modal mereka. Di Agun gitu ya? Iya. Seperti itu. Oh ya, betul sekali. Bernilai ekonomi sekali nih Pak. Iya, betul. Oke. Nah, manfaatnya sudah dijabarkan tadi gitu ya Pak ya. Kita masuk dalam tahapan pendaftaran gitu Pak ya. Ya, tadi kan Bapak sudah spill nih di awal gitu bahwa untuk Kota Palu sendiri ternyata PTSL ini berkuota juga Pak ya. Jadi untuk Kota Palu itu baru ada 2 untuk kelurahan untuk di 2026 yang bisa mendapatkan program ini. Jadi kalau para sobat Radar Palu yang bermukim yang punya tanah gitu ya di Kelurahan Balaroa dan juga Kayu Maluengapa bisa siapkan catatan gitu kan, kita masuk dalam rincian soal tahapan pendaftaran ini. Bisa Bapak jelaskan Pak seperti apa? Iya, kalau PTSL ini diawali dengan
penyuluhannya, penyuluhan, kemudian ada pengukuran bidang tanahnya, kemudian nanti setelah pengukuran ada panitia untuk mengecek kondisi di lapangan. Setelah dicek lapangan diumumkan selama kurang lebih 14 hari. Sambil ditunggu apakah ada keberatan atau apa namanya klaim terhadap tanah-tanah yang diumumkan tersebut. Nah, setelah 14 hari kemudian ini kita terbitkan keputusan pemberiannya untuk disertifikatkan seperti itu. Jadi memang di tahapan itu ada bertahap ya, ada sosialisasi ya, penyuluhan, sosialisasi dengan warga masyarakat di kelurahan biasanya seperti itu. Kemudian ada pengukurannya. Nah, kemudian ada apa namanya, panitianya turun untuk dicek kembali hasil ukurannya bersama masyarakat dan dari pemerintah kelurahan. Kemudian diumumkan di kelurahan, diumumkan di kelurahan maupun kalau di kami di koran kalau saya tidak salah ingat. Kalau saya tidak salah ingat seperti itu. 14 hari. Nah, setelah itu nanti baru kita terbitkan sertifikatnya. Oke. Nah, itu tadi kan tahapannya kalau memang sudah terpilih nih. Tapi kan kalau ada masyarakat yang ingin mengakses program ini, apakah perlu kita datang langsung ke kelurahan atau ke kantor desa, atau mungkin orang kelurahannya atau kantor desa yang memilih? Seperti apa itu, Pak? Ini apa namanya, kalau apa namanya, PTSL ini kan sifatnya semua ya, semua. Cuman memang kita terbatasi oleh jumlah target ya kan. Nah, kalau siapa yang dipilih ini saya kurang paham ya. Siapa mungkin yang lebih cepat kali ya. Siapa cepat gitu ya? Saya cepat kali ya, siapa yang lebih cepat, itu kan apa namanya, mengumpulkan datanya dan apa bagus gitu ya. Oh, lengkap? Ya, lengkap. Mungkin itu dulu. Jadi kuota terpenuhi ya sudah. Ya paling kita ambil datanya nanti. Oke, jadi kalau untuk dari pihak Bapak, BPN, kantor BPN Kota Palu misalnya, kalau kita bicara soal wilayah administratif Kota Madia Kota Palu, itu nanti tinggal menghubungi kelurahan. Jadi pihak kelurahan sudah menyiapkan semuanya gitu ya. Kita koordinasi dengan teman kelurahan. Oke, baik. Jadi jadi mungkin karena dibilang tadi siapa cepat begitu, mungkin teman-teman sobat Radar Palu yang merasa mungkin butuh begitu ya, proaktif gitu ya ke kelurahan gitu ya. Dan mencari informasi lengkap terkait program ini dan bisa mengisi dan melengkapi data-datanya. Seperti itu ya, Pak ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah lengkap ya BPN sendiri akan turun langsung ke kelurahan, kedua kelurahan ini ya. Kalau untuk di luar Kota Palu, Pak, ada ke kabupaten lainnya begitu yang punya jatah dapat? Semua kabupaten di Sulawesi Tengah ada. Ada ya? Ada jatah. Tapi itu tidak semua desa juga sama dengan Kota Palu gitu dipilih. Karena memang kita di 3 tahun terakhir ini mengalami apa namanya istilahnya pembatasan kuota ya. Jadi di 2021 2022 itu cukup besar kuota kami. Di tahun-tahun ini ya cukuplah. Tapi lebih kecil daripada 2021 ya, Pak? Iya. Untuk limited. Oke, nah saya mau tanya Pak, mungkin bisa mewakili dari teman-teman sobat Radar Palu, apa sih bedanya PTSL ini ketika kita mendapat program ini dengan pembuatan sertifikat tanah seperti jalur biasa, Pak? Ya jadi tadi kita mulai dari kata PTSL, pendaftaran tanah. Metodenya secara sistematis, kemudian secara lengkap. Sistematis ini metode. Jadi selain sistematis ada sporadis. Namanya sporadis itu kan masing-masing satu-satu sendiri-sendiri, sporadik ya. Nah, sistematis ini ya satu kelurahan. Sporadik ini ya muncul satu-satu. Jadi kalau misalnya tadi pendaftaran sendiri-sendiri ya ini sporadiknya. Nah, kalau sistematik ini kan kita dibiayai oleh negara ya. Semua kegiatannya. Jadi dari penyuluhannya, pengukurannya, pengumumannya, penerbitan sertifikatnya dibiayai oleh negara. Kecuali ada beberapa yang perlu disiapin dokumen-dokumen pribadinya. Seperti mungkin kalau di lapangan ya patok-patok di lapangan. Itu kan tidak dibiayai oleh pemerintah. Kemudian kalau misalnya ada pernyataan ya
kalau nggak salah ada materai 2 atau 3 biji gitu ya. Ya. Nah, itu biaya pribadi. Ya, dan mungkin bungkusnya lah, mapnya gitu kan. Okay. Jadi berkas itu tidak tercampur dengan yang lain. Seperti itu. Itu dikembalikan kepada masyarakat. Kalau besarannya sudah diatur kan, ada per SKB, surat keputusan bersama 3 menteri. Itu ada jumlah biayanya di situ. Dan biayanya itu juga harus sama pemerintah kota ditetapkan seperti itu. Dan kalau nggak salah memang sudah ditetapkan beberapa tahun lalu. Jumlahnya berapa? Saya juga nggak ingat. Iya. Jadi karena ini adalah program strategis nasional, berarti ada implikasi bahwa ada keterlibatan negara di situ. Jadi ada subsidi lah gitu ya, subsidi banyak gitu ya. Banyak. Betul, banyak sekali ya betul. Gitu. Kalau tadi yang sporadik itu kan berarti ya ditanggung pribadi masing-masing. Nah kalau bisa tahu Pak, kalau untuk kita masuk program ini kita cukup membayar berapa Pak? Atau cuma hanya menyiapkan biaya perintilan tadi atau ada biaya pendaftarannya gitu? Nggak ada pendaftaran. Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Oh jadi beruntung sekali kalau dapat ini ya? Iya. Oke. Iya. Cuma itu tadi saja kuotanya terbatas gitu. Terbatas. Ya karena keuangan negara juga kan semakin hari kita. Apalagi kena efisiensi tidak Pak? Terkait jatah-jatah ini tidak ya? Justru ini karena efisiensi. Oh justru karena efisiensi muncul terbatas. Oh oke. Jadi kita ya berdoa ya sama-sama kalau keuangan negara semakin membaik, insya Allah juga akan lebih banyak program-program yang bisa dibiayai negara gitu seperti PTSL ini, tapi lebih banyak gitu ya. Ya mudah-mudahan ya Pak ya. Biayanya sendiri tidak ada tadi ya? Itu tadi di SKB 3 Menteri itu kalau nggak salah Sulawesi Tengah itu kategori 2 apa 3 saya juga lupa itu. Sekitar mohon maaf 350.000. Wah lebih murah lagi. Iya. 350.000 Pak ya? Iya, kalau PTSL ini. PTSL ya, ya sangat beruntung nih Pak ya. 350.000 itu kayak beli skincare bulanan tuh. Sebulan segitu habisnya? Iya Pak gitu. Aduh, in this economy Pak. Aduh, di tengah inflasi tapi. Jadi ya kalau untuk sobat Radar Palu kalau terpilih gitu ya dapat ini. Jadi silahkan. Ya, jadi mahal Pak ya. Iya. Perlu ya. Iya Pak, itu dari kalau apalagi ibu-ibu gitu ya, mama atau para gadis-gadis di luar sana itu kalau dengar 350.000, ya sih semurah itu. Jadi itu tadi ya Pak ya, diingatkan bahwa kalau memang sudah terpilih siapkan memang data-data Pak ya. Lengkapi semuanya. Supaya dapat program ini. Nah, kita tadi kan sudah bicara tujuan, manfaat, biaya yang murah gitu ya. Tadi kan Bapak singgung juga soal nih Pak, pemetaan lewat foto udara gitu. Saya lagi ingat nih Pak, ternyata kan kalau untuk di kantor Bapak gitu di BPN itu ada nama program Sentuh Tanahku ya Pak. Itu aplikasi. Itu berkaitan tidak Pak dengan itu? Jadi ini ya, Sentuh Tanah ini kan aplikasi dari pemerintah untuk masyarakat bisa akses nih. Jadi terbuka meskipun di situ kalau saya tidak salah ingat ada disclaimer-nya ya. Jadi ini kurang lebih intinya itu apabila terjadi kesalahan silahkan komunikasikan dengan kantor pertanahan setempat untuk peningkatan kualitasnya. Jadi pemetaan ini kan bukan sehari 2 hari ya. Mbak Ulfa Gen Z. Saya agak sedikit Pak, pertengahan. HP pertamanya apa? HP pertama gua apa ya? Nokia ya Pak ya? Nokia, masih stupid phone berarti ya? Iya. Jadi dulu stupid phone itu kan nggak ada mapnya ya? Iya, belum ada maps. Belum ada Google Maps juga Pak. Google Maps itu kalau saya salahnya itu 2012-2013 ya kalau saya salah. Iya betul. Jadi ya tadi saya bilang peningkatan kualitas pemetaan ya. Jadi pemetaan ini kan dihimpun dari zaman sejak awal kemerdekaan, sejak tahun 60 ya, BPN itu kan diawali dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, itu sudah dimulai pemetaan. Dari dulu pemetaan itu kan digambar, diukur pakai meteran, secara manual gitu. Iya, terus pakai yang terbaru bisa handheld ya, pakai HP dititik gitu, akurasinya nanti dicek lagi. GPS ya. Jadi metode pengukuran ini kan berkembang. Kemudian metode pemetaan juga berkembang. Pengukurannya berkembang, pemetaannya berkembang. Ini teknis sekali ya. Jadi keakurasian itu pasti banyak perubahan. Tahun ini diukur, 2 tahun lagi diukur, mungkin akurasinya berbeda. Karena teknologinya berkembang. Ya betul. Apalagi
zaman dulu gitu Ya, kan, sebelum tahun 2014. Ya, Kenapa sebelum ada 5G. kalau saya pribadi membatasi 2014 ya. Ah, 2014 di mana mulai digitalisasi. mulai. Iya. Oke. Kalau di BPN sendiri sih sudah mulai tahun 2000 sudah mulai kita coba sedikit demi sedikit kita migrasikan dari peta kertas ke manual peta ke digital. Cuman kan memang banyak sekali ini. Banyak sekali peta-peta yang dari zaman sebelumnya, zaman berjalan, kemudian ya kita rapihkan. Mungkin ada 1-2 yang mungkin belum terapihkan. Seperti itu. Atau mungkin 120 ya. Bukan 1-2 ya, 120 ya. Ya mungkin ya ada yang banyak, ada yang mungkin yang banyak sekali ya. Tentatif gitu. Jadi ini dibuka. Peta Satu Tanahku dibuka secara terbuka. Kalau memang ada yang tumpang tindih di aplikasi, tapi di realita kalau kita bilang di lapangan ternyata cuma sebelahan. Jadi kok pas lihat Satu Tanahku kok ini gambarnya kok numpuk dengan sebelahnya. Betul. Konfirmasi aja ke kami. Ternyata kenapa tiga kode warna nih tumpuk gitu. Coba konfirmasi ke kami. Jadi bisa nanti di kami ada kegiatan pengembalian batas, penataan batas untuk merapikan kembali. Jadi mungkin sebelahan rumahnya, tapi yang satu disertifikasi tahun 80. Yang satu mungkin baru punya uang tahun 2010. Baru urus. Iya, dulunya begini, satunya begini. Ternyata di lapangan sebelahan. Kami kan tidak bisa melihat karena kami nggak tahu juga tanah siapa di situ kan. Secara sistem mungkin jadinya tumpang tindih. Ternyata di lapangan tidak. Atau mungkin dulunya karena mungkin masih lama atau belum terkoreksi dengan baik, tergeser 3 meter. Di sebelah sini ada lagi yang lain. Atau mungkin di jalan. Atau mungkin lagi ramai. Di badan sungai ya Pak? Iya. Makanya kemarin sempat ditanyakan sama teman dari Radar Palu, kami bilang kami cek dulu ya, karena memang bukan cuma di Palu. Dan ini terjadi juga di daerah. Iya, karena memang ini kita kan data kami kan nasional ya. Kita kumpul di suatu pusat data, kemudian dipublikasi dalam Satu Tanahku ini. Ada disclaimer-nya. Kita bisa bisa dibenahi. Bisa dibenahi. Dan memang perlu dibenahi. Bisa dikoreksi gitu. Iya, perlu dibenahi karena memang ini sebetulnya kami kan cuma pengampu data. Yang pemilik tanahnya yang harus menjaga seperti itu. Boleh. Nah, sebenarnya program Sentuh Tanahku ini, aplikasi ini tujuannya baik sekali ya, ini transparansi gitu ya, bahwa diumumkan ke publik nih ini peta-peta pemilik tanah gitu ya Pak. Tapi disclaimer-nya ada tadi kan, karena ada pembaruan teknologi, terus berjalannya waktu juga gitu ya Pak ya. Apalagi kalau untuk Kota Palu kan tanahnya suka bergeser nih Pak. Karena kita kan bencana alam gitu. Mungkin nanti kita bikin topik lainnya Pak. Mungkin kalau kita bisa bicara soal kepastian hukum atas kepemilikan tanah di tanah-tanah bencana kayak di Kota Palu ini kan ada kemarin likuifaksi. Wah, itu topik yang menarik sekali tuh. Iya, dan itu boleh. Bikin rambut putih. Iya, itu brainstorming kita ya. Betul. Tapi kayaknya itu butuh kami gitu kan, karena spesifik Kota Palu itu kan kota yang rawan bencana nih Pak. Mungkin saya rasa juga teman-teman Sobat Palu juga merasakan hal yang sama gitu, apalagi yang kemarin penyintas bencana yang kehilangan tanahnya, patok-patoknya sudah tidak tahu di mana gitu ya. Terutama nih teman-teman yang di Balaroa mungkin Pak. Iya. Jadi memang perlu dibahas tersendiri. Perlu dibahas sendiri ya. Karena memang ya tadi tuh ya, tanah itu ada ketahanan juga di situ. Iya, betul, ada ketahanan. Ada sisi sosialnya juga. Sisi sosial, politik, juga ekonomi terutama. Iya, apalagi Balaroa, Potobo itu kan tengah kota. Betul. Kecuali kalau di gunung gitu ya. Mungkin belum ada yang punya. Jadi tengah kota ini kan depan mata gitu kan. Dan harga tanah semakin mahal nih Pak. Tidak ya? Pastilah. Kebutuhan tanah juga meningkat gitu ya. Jadi kalau tadi kan sudah diklarifikasi secara baik gitu ya Pak ya. Kalau untuk Sentuh Tanahku ini, kalau memang terlihat ada sesuatu yang perubahan gitu, jangan rame di media sosial, langsung ke kantor BPN untuk melakukan klarifikasi Pak ya. Dan itu akan dilayani dengan baik gitu. Silakan bawa datanya kayak gitu ya Pak ya, lengkapi data. Kita memang
berusaha berubah ya, Cuman kan berubah ini kan tidak balik telapak tangan ya. Balik telapak tangan mungkin, cuman orang sejuta yang dibalik tangan, jadi perlahan-lahan ya. Perubahan tidak terjadi dalam semalam ya. Betul. Tapi kan kita berusaha untuk lebih baik lah. Yes. Apalagi sekarang ini dengan sistem informasi kan semuanya terbuka. Ya meskipun ada yang tidak kita publikasi secara gamblang, tapi selebihnya kita coba sharing lah. Karena kita juga ada keterbatasan ya. Era informasi kan cepat sekali. Betul. Sementara kami juga ada keterbatasan personil, waktu gitu kan. Kepemahaman kami juga. Jadi kita juga mengajaklah masyarakat ini kalau memang ada yang mungkin masih tumpang tindih, masih tidak pas posisinya di situ, ya coba ke kita coba klarifikasi bersama seperti itu. Jadi mohon bantuan kerjasamanya begitu ya, dan akan dilayani dengan baik. Nah Pak, saya masih banyak mau tanya soal program menarik ini Pak, tapi kita dibatasi waktu dan durasi gitu Pak, dan kita sudah masuk di segmen terakhir nih soal closing statement gitu. Nah dari Bapak sendiri selaku pejabat begitu Pak ya di Badan BPN ini Pak di Kota Palu, sebagai orang nomor satunya nih Pak yang mengepalai instansi ini, mungkin Bapak punya ada pesan-pesan untuk warga, untuk Kota Palu dan Sulawesi Tengah secara umum. Silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih kepada Radar Palu sudah berkenan mengundang kami nih. Terima kasih banyak ini. Ini sangat bermanfaat buat kami ya, karena memang belakangan ini kita juga berusaha memperbaiki diri dan menyampaikan ke masyarakat bahwa kita coba berusaha memperbaiki diri. Kita butuh kanal-kanal untuk menyampaikan. Kalau kanal kami kan juga ada ya, dari IG, Facebook ya. Ada juga Pak. Ada juga, ada websitenya juga. Itu kan ada kanal juga. Di situ ada informasi. Nah, tapi dengan Radar Palu ini kami terbantu. Kita coba memperbaiki layanan lah. Kita coba lebih terbuka, lebih humanis lah. Kita usahakan kalau memang tidak bisa kita selesaikan masalahnya di hari itu, kita coba jadwalkan. Untuk penyelesaiannya, karena memang tanah ini komoditi terbatas ya. Sekali lagi komoditi terbatas. Kalau mau nambah kan izin lagi reklamasi kan, tidak jatuh dari langit tanahnya, ya kan. Jadi memang terbatas. Tingkat kepentingannya tinggi dan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan Kota Palu. Dan Kota Palu sendiri dengan pemerintah yang saat ini itu bergerak dengan cepat ya. Jadi masyarakat ini minta tolong untuk rajin-rajinlah ke kami. Rajin-rajinlah buka laman kami lah ya. Kalau ini bertanyalah di situ. Kalau nggak salah juga di situ juga ada hotline-nya, meskipun hotline-nya itu terpusat ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Karena memang ini juga di sensus juga. Berapa sih aduan, masalah atau mungkin permintaan informasi pada kami. Kita juga coba itu ada penambahan. Kalau di loket itu kemarin cuma satu loket informasi, ini kita buka lagi satu loket informasi lagi khusus peta gitu ya. Jadi memang kami juga berusaha untuk lebih baik lagi ya, dengan percepatan. Salah satunya juga melayani masyarakat yang hadir ke kantor gitu ya. Jadi supaya tidak terlalu menunggu ya, coba kita maksimalkan meskipun ruang kami terbatas. Jadi Palu ini kan ibu kota provinsi ya. Iya, benar. Di Sulawesi ya. Tapi kalau dibanding dengan provinsi Sulawesi yang lain mungkin kita masih belum. Jadi masih banyak sekali yang perlu dikembangkan. Minta doanya lah supaya bisa berkembang dengan baik dan cepat sesuai dengan harapan masyarakat juga. Seperti itu. Oke, baik sekali nih Pak. Soal pesan-pesannya gitu. Nah, ya itu tadi saya Pak durasi sudah mau habis nih Pak. Ditandain ya. Sudah dikode Pak dari belakang gitu. Jadi saya masih menantikan janji Bapak begitu untuk kembali hadir di studio ini, dan kita akan berbincang seputar pertanahan gitu ya, dan mungkin hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti tadi yang saya sebutkan Pak ya. Jadi nanti boleh hadir kembali Pak? Kapan saja, selama tidak ada panggilan yang mendadak. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Itu tadi Kepala Kantor BPN Kota Palu, Bapak Susetyo Nugroho.
sudah baik sekali begitu untuk menerangkan seputar program ini, dan juga ada beberapa pesan penting bagi sahabat Radar Palu sekalian. Nah, karena sudah di ujung waktu, saya pamit juga. Saya Nur Ulfa, mewakili kru yang bertugas, mohon pamit dan sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat semuanya.